Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau teman-teman tidak merokok secara langsung, ya kalau menghirup asap rokok itu disebut dengan perokok pasif. Ya, perokok pasif ini mendapatkan resiko yang sama dengan orang yang merokok secara langsung. Kalau teman-teman berada pada situasi seperti ini, ya teman-teman harus menjaga kesehatannya, yang menjaga kesehatan paru-paru, karena bisa saja ya nanti teman-teman mengalami masalah. Jadi kita akan bahas cara membersihkan paru-paru perokok pasif. Asap rokok ini bisa mempengaruhi kesehatan teman-teman, merusak paru-paru teman-teman. Ini perlahan-lahan ya, perlahan tapi pasti. Memang tidak langsung, perlahan-lahan tapi pasti. Teman-teman bisa terkena asma, ya penyakit paru kronis ya, obstruksi kronis ataupun penyakit paru lainnya. Jadi memang kita harus menjaga kesehatan paru-paru, ya membersihkan paru-paru teman-teman ya dengan cara alami yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Di antaranya yang pertama, menjaga kebersihan udara di rumah. Karena rumah menjadi tempat kita istirahat, tempat kita tidur, tempat kita bersantai ya, udara di rumah harus bersih. Ya teman-teman harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya ya rajin menyapu, rajin vakum ya. Jadi teman-teman harus membersihkan rumah itu sering-sering ya, sering-sering disapu. Yang kedua, rajin membersihkan AC ataupun kipas angin. Jika sudah kotor itu dibersihkan. Jadi udara yang keluar itu juga udara yang bersih. Yang ketiga, membersihkan semua ventilasi yang ada di rumah. Nah, karena ventilasi itu keluar masuk udara teman-teman ya, termasuk udara bersih. Yang keempat, ya rajin ngepel ya supaya debu itu tidak menumpuk ya. Dengan mengepel itu kan bersih. Yang kelima, usahakan tidak menggunakan pewangi ruangan ataupun parfum ruangan karena biasanya mengandung zat kimia yang lama-lama bisa mengiritasi paru-paru teman-teman. Yang keenam, pastikan, ini hal yang terpenting ya, pastikan tidak ada orang merokok dalam rumah ataupun tamu yang datang ke rumah itu tidak merokok. Yang kedua, sering menghirup udara segar. Nah teman-teman, udara segar itu dimana udara yang polusinya paling rendah, biasanya di daerah yang masih hijau ya, banyak pepohonan, yang masih asri. Nah, jadi udaranya itu memang lebih bersih dan lebih sehat karena tidak ada polusi udara dari asap-asap kendaraan. Nah teman-teman ya kalau bisa rutin untuk menghirup udara segar, sekali berlibur ataupun memang mengunjungi area-area yang masih hijau supaya membantu membersihkan paru-paru ya, supaya paru-parunya lebih sehat. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga ya ini membantu meningkatkan kesehatan fisik ya, dan juga kesehatan mental. Kalau teman-teman rajin olahraga ya tubuh akan lebih bugar, lebih fit ya, membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan resiko teman-teman terkena stroke. Kalau teman-teman olahraga ya napas kita akan cepat ya, kemudian detak jantung juga akan cepat, kemudian otot-otot tubuh teman-teman juga akan bekerja lebih ekstra, kemudian sirkulasi darah, peredaran darah juga akan lebih lancar. Nah ini tubuh akan menerima oksigen ya lebih baik, mulai dari otot, mulai dari jantung teman-teman ya, termasuk paru teman-teman ya menerima cukup oksigen, darah yang tersebar juga lebih lancar. Nah ini merupakan cara-cara untuk membantu membersihkan paru-paru teman-teman. Yang keempat, sering latihan pernapasan dalam. Teman-teman, dengan latihan pernapasan dalam, oksigen yang dihirup akan lebih banyak. Ya, ini juga membantu menjaga kesehatan paru-paru teman-teman, membantu membersihkan paru-paru teman-teman ya. Jadi dengan latihan pernapasan dalam, teman-teman akan menghirup udara yang lebih banyak. Ya, bernapas secara pelan. Nah, ini bisa teman-teman coba lakukan secara rutin. Jadi udara yang kaya oksigen itu akan teman-teman hirup ya lebih banyak. Apalagi kalau teman-teman memang menghirup udara ini di area yang polusinya lebih rendah. Nah, jadi teman-teman bisa mengkombinasikan misalkan dengan yoga ya ataupun dengan meditasi, itu jauh lebih baik. Yang kelima, taruh tanaman di dalam rumah. Teman-teman ya, dengan meletakkan tanaman di dalam rumah ini membantu membersihkan paru-paru teman-teman. Karena tanaman
ini akan memproduksi oksigen, kemudian membantu menyaring racun ataupun polusi udara yang ada di rumah teman-teman. Tetapi teman-teman harus memperhatikan ya, sinar matahari harus cukup. Kalau tidak nanti bukannya memproduksi oksigen ya, tanaman tersebut malah ikut menghirup oksigen. Jadi oksigen yang ada di rumah teman-teman terbagi ya antara tanaman dan juga teman-teman. Keenam, konsumsi makanan kaya antioksidan. Teman-teman yang mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan ini membantu menangkal radikal bebas. Ya, kemudian mencegah peradangan pada tubuh termasuk peradangan pada paru-paru teman-teman. Kalau seandainya paru-paru teman-teman bermasalah, ya teman-teman kalau bernapas itu pasti nggak plong ya, sesak ataupun berat. Jadi teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang tinggi ataupun kaya antioksidan. Sayuran hijau, ya kemudian kunyit, kemudian juga buah beri ya, golongan beri, stroberi, apel, kemudian juga biji kenari ya, kacang kenari, atau juga teh hijau ataupun makanan yang kaya antioksidan lainnya. Nah, ini membantu membersihkan paru teman-teman ya, perokok pasif. Yang ketujuh, cukup minum air putih. Teman-teman ya, dengan cukup minum air putih ya, ini menghidrasi tubuh, mencegah tubuh dehidrasi, ya membantu tubuh lebih mudah dalam membuang racun-racun yang sudah tidak diperlukan lagi ya, yang berbahaya bagi tubuh. Teman-teman dianjurkan minum 8-12 gelas per harinya ataupun sekitar kurang lebih 2 liter. Nah, jadi ini merupakan cara juga untuk membantu membersihkan paru-paru teman-teman. Teman-teman yang tidak merokok ya jangan sesekali mencoba merokok. Walaupun teman-teman tidak merokok, kalau menghirup asap rokok itu resikonya sama dengan orang yang merokok. Jadi kalau seandainya ada orang merokok di sekitar teman-teman, tegur ya. Jadi biar supaya tidak merokok, ataupun teman-teman bisa menjauh dari area tersebut. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.